Halo adik-adik, selamat pagi dan kembali lagi kita di ibadah pelayanan anak di Minggu tanggal 20 September 2020. Dan seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu yaitu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita nyanyikan sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu lagu untuk pembukaan dan marilah kita berdiri dan dengan sikap sempurna mari kita menyanyikan lagu Marspel KPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Bertambah Tuhan, kami pujuk bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, kita sudah memberikan lagu Mas PA, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kembali lagi mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan setia yang masih Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami mau beribadah, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, tengah hingga selesainya ibadah kami. Dan kiranya Kau memberkati kami juga agar firman yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dialah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita dan pagi hari ini kita akan membaca Mazmur kita yang terdapat dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 100 ayatnya yang keempat dan 5. Kita akan membacanya secara responsorial. Ayat yang tercetak keluar akan kakak bacakan dan ayat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh kakak layar di samping kakak dan juga adik-adik. Baik, mari kita mulai. Puji Allah dalam baitnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kira-kiranya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang hamba sampaikan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang akan dibacakan secara responsorial. Kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar. Adik-adik serta kakak layan yang ada di samping kiri kanan kakak akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jam malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, Demikianlah anak-anak pada masa muda. berbahagialah orang yang telah membuat penuh, Tabung panahnya dengan semua itu. ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Dan tema kita pada minggu pagi hari ini adalah Aku milik pusaka Tuhan. Adik-adik, kakak ada satu ilustrasi menceritakan tentang anak A dan anak B. Anak A, ia selalu mendapat juara kelas. Sedangkan anak B, dia tidak pernah mendapatkan juara. Dan membuat anak B ini selalu merasa bahwa dirinya ini tidak pandai. Dan dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya. Dan yang lebih parahnya lagi, dia suka iri kepada si anak A. Padahal anak A yang selalu mendapat juara kelas, dia itu selalu rajin belajar di rumahnya. Sedangkan anak B, dia tidak pernah belajar, dia selalu bermain dan bermain. Tapi dia selalu merasa dia tidak pandai dan suka membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya. Melihat dari sikap anak B ini adalah sikap yang tidak baik. Dia suka merasa rendah diri. Padahal tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak yang malas. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah milik pusaka Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Semua anak berharga di mata Tuhan. Jadi kita tidak boleh merasa rendah diri kepada sesama, iri dengki, bahkan suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Semua anak Tuhan di seluruh dunia diciptakan berbeda-beda.
dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari keluarga yang mampu, ada yang tidak mampu, dan juga seluruh anak di dunia diciptakan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat teman kita yang mempunyai kelebihan, misalnya menyanyi, menari, terus adik-adik merasa bahwa diri adik-adik itu tidak mempunyai itu. Adik-adik tidak boleh merasa seperti itu, tidak boleh membanding-bandingkan diri adik-adik dengan orang lain, karena setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan, semua itu berharga di mata Tuhan. Tuhan menyayangi semua anaknya tanpa melihat itu semua. Dan kita sebagai anak Tuhan juga harus mau seperti mengasihi sesama dan tidak boleh mengejek atau membuli teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Adik-adik, dalam pembacaan Mazmur itu menceritakan tentang Salomo. Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Dia sama halnya dengan kita, dia juga anak Tuhan, milik pusaka Tuhan, dan dia adalah anak yang takut akan Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Salomo ini selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus punya kesadaran bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Jika adik-adik sedang mengalami pergumulan atau masalah, adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Adik-adik, dalam kondisi saat ini kita sedang menghadapi cobaan yang sangat berat, yaitu adanya COVID-19. Tapi cobaan itu semuanya itu seizin dari Tuhan. Tuhan mau melihat bahwa apakah anak-anaknya ini mau mengandalkan Tuhan bahkan di saat kondisi seperti ini. Walaupun kita sedang menghadapi kondisi yang berat, kita harus selalu mau mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak perlu mengeluh. Mungkin di kondisi saat ini segala sesuatunya dikerjakan di rumah, mulai dari belajar bahkan ibadah. Mungkin adik-adik saat belajar online, mungkin adik-adik sering mengeluhkan, kok selama belajar online dikasih tugas terus sama guru-gurunya. Tidak boleh seperti itu, adik-adik. Kita harus mau melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak mengeluh dan giat. Adik-adik, kita ini adalah pemberian berharga dari Allah dan akan menjadi tumpuan atau andalan bagi orang tua dan keluarga di masa depan. Oleh karena itu, adik-adik harus mempunyai cita-cita dan harapan untuk masa depan adik-adik. Nah, adik-adik, siapa nih yang punya cita-cita polisi, dokter, guru, bahkan adik-adik di rumah ada yang mau jadi pendeta? Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai tujuan hidup, cita-cita dan harapan. Oleh sebab itu, sedari dini kita harus mempersiapkan semuanya. Dan jika adik-adik sudah mempunyai rencana untuk masa depan adik-adik, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah mengandalkan kekuatan adik-adik sendiri. Selalu bawa nama Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan adik-adik. Bahkan saat adik-adik ingin mencapai harapan atau cita-cita adik-adik, selalu berusaha dan berdoa. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan kita pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus,
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, barusan adik-adiklah yang sudah mendengarkan renungan yang hamba sampaikan, kiranya apa yang hamba sampaikan itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu. Dan kiranya apa yang mereka cita-citakan dan harapkan untuk masa depan mereka, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai mereka. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik lain yang pada minggu hari ini sedang berulang tahun. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka di usia yang bertambah 1 tahun ini. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepada Engkau. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat para tenaga medis yang masih berjuang melawan COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan semangat, kekuatan bagi mereka. Dan kami yakin dan percaya badai ini pasti berlalu. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami, dan kiranya Engkau senantiasa membuka hati para orang-orang yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Kiranya mereka bisa mau taat pada aturan. Dan Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat disengaja maupun tidak sengaja. Dan Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita telah usai dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu bisa menjadi pedoman bagi adik-adik di kehidupan keseharian adik-adik. Sekarang untuk merespon firman kita, mari kita menyanyikan Bapa di sorga mengasihi